Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Perdata kelas 2 HTNB. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai badan hukum dan domisili, status sipil dan keadaan tidak hadir. Pertama, perkenalkan, nama saya Irfan Doifus Salam dengan akhiran NIM 082. Perkenalkan, nama saya Fakhri Zafadlan. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 2B dengan NIM 12404051050095. Perkenalkan, nama saya Ilham Martua Pulungan dengan NIM akhiran 0057. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Hakim dengan akhiran NIM 078. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah kelompok 3 dan saya mendapatkan poin bagian badan hukum. Menurut Cidriali, mendefinisikan badan hukum sebagai entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Badan hukum ini dapat berbentuk korporasi atau yayasan yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Klasifikasi badan hukum. Dalam bukunya, Cidriali mengklasifikasikan badan hukum perdata menjadi 2 kategori utama. Pertama, korporasi merupakan badan hukum yang terdiri dari sekelompok individu yang bersatu untuk tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan. Contoh dari korporasi ini adalah perseroan terbatas dalam kurung PT, koperasi, dan firma. Kedua, ada yayasan. Berbeda dengan korporasi, yayasan adalah badan hukum yang dibentuk dengan memisahkan kekayaan untuk tujuan tertentu yang tidak berorientasi pada keuntungannya, seperti di bidang sosial, keagamaan, dan atau kemanusiaan. Yayasan tidak memiliki anggota, melainkan pengurus yang bertanggung jawab mengelola kekayaan dan menjalankan tujuan yayasan tersebut. Sifat dan peran badan hukum. Menurut Cidriali juga menekankan bahwa badan hukum baik korporasi maupun yayasan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi atau anggotanya. Hal ini memungkinkan badan hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri, melakukan perbuatan hukum, dan mempertanggungjawabkan kewajiban hukum atas nama badan hukum itu sendiri. Teori-teori badan hukum. Cidriali mengutip beberapa teori yang menjelaskan eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum. Ada 3 poin. Yang pertama, teori organ. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan dari organ-organ atau pengurus yang bertindak atas nama badan hukum tersebut. Organ-organ ini diperlukan untuk mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar lingkungan badan hukum itu tersendiri. Kedua, ada teori kekayaan bertujuan. Menurut teori ini, badan hukum dianggap ada karena adanya harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Harta kekayaan ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan badan hukum dan terpisah dari kekayaan pribadi, anggota, atau pendirinya. Yang poin ketiga, teori kekayaan bersama. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum merupakan kumpulan dari harta kekayaan yang dimiliki bersama oleh anggota atau pendirinya, yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Domisili. Domisili adalah tempat tinggal seseorang yang secara hukum dianggap sebagai tempat menetapnya atau pusat kepentingannya. Dalam konteks hukum perdata, domisili sangat penting karena menentukan yurisdiksi hukum dan kewenangan lembaga peradilan terhadap seseorang. Menurut pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, domisili seseorang ditentukan oleh tempat tinggal atau tempat kediaman utama. Domisili tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal fisik, tetapi juga memiliki makna yuridis yang menjadi dasar berbagai tindakan hukum seperti melakukan perjanjian, menerima surat-surat resmi, atau menentukan pengadilan yang berwenang. Penetapan domisili memiliki beberapa tujuan yang penting dalam hukum perdata, diantaranya menentukan kewenangan hukum. Domisili menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum seseorang. Lalu selanjutnya ada penyampaian dokumen resmi, surat panggilan, pemberitahuan, dan dokumen hukum lainnya dikirim ke alamat domisili. Menentukan hak dan kewajiban. Beberapa hak dan kewajiban sipil bergantung pada tempat tinggal tetap seseorang seperti kewajiban perpajakan atau hak pilih dan pemilu. Domisili juga menjadi dasar untuk menetapkan hubungan hukum
seseorang dalam aspek-aspek perdata lainnya seperti perkawinan, warisan, dan perjanjian. Lalu selanjutnya ada macam-macam domisili. Domisili dalam hukum perdata dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu domisili umum. Domisili umum adalah tempat tinggal seseorang yang dianggap sebagai pusat kehidupannya secara hukum. Ini merupakan domisili yang penting, sering digunakan dalam dokumen resmi. Domisili umum adalah tempat seseorang didaftarkan dalam administrasi negara dan menjadi dasar semua urusan hukum. Lalu ada domisili pilihan. Domisili pilihan ini ditentukan oleh sukarela oleh pihak dalam suatu hubungan hukum. Biasanya digunakan dalam perjanjian atau kontrak. Misalnya pihak-pihak memilih domisili di kantor hukum tertentu untuk keperluan sengketa. Domisili pilihan hanya berlaku untuk hal-hal tertentu yang disebutkan dalam perjanjian. Domisili istimewa. Domisili ini berkaitan dengan jabatan atau fungsi tertentu. Contohnya seorang pejabat negara memiliki domisili jabatan yang berbeda dengan seseorang dengan domisili tempat tinggal pribadinya. Begitu juga dengan advokat atau notaris yang memiliki domisili kantor atau urusan pekerjaan. Pengertian pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan resmi terhadap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak oleh instansi berwenang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum atas status perdata seseorang. Fungsi dan tujuan pencatatan sipil yang pertama itu menjamin status hukum seseorang, misalnya usia, status perkawinan atau warisan. Yang kedua, memberikan bukti autentik terhadap peristiwa hukum. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pelayanan publik seperti pembuatan KTP dan paspor. Selanjutnya ada kedudukan akta pencatatan sipil sebagai akta autentik. Menurut KUH Perdata dan Hukum Acara, akta pencatatan sipil merupakan akta autentik dikarenakan yang pertama itu dibuat oleh pejabat berwenang, yang kedua memenuhi bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang ketiga memiliki kekuatan bukti sempurna di mata hukum. Selanjutnya ada pencatatan sipil dalam hukum Islam. Hukum Islam juga menekankan pentingnya pencatatan, terutama pencatatan perkawinan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 1964 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif Islam, pencatatan ini termasuk maslahat daruriyah, yaitu kebutuhan pokok umat yang wajib dipenuhi untuk mencegah kemudorotan. Manfaat pencatatan sipil dari sudut hukum perdata. Yang pertama, memberikan kepastian hukum atas peristiwa perdata. Yang kedua, menentukan status hukum dan hak keperdataan seseorang. Yang ketiga, menjadi alat bukti sah dalam pengurusan hak waris dan perwalian. Dalam hukum perdata, keadaan tidak hadir adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan ada ketidakpastian apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Keadaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam buku 1 tentang orang. Ada tahap pengurusan sementara. Jika seseorang tidak diketahui keberadaannya, pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan untuk menunjuk seseorang pengurus sementara atas harta kekayaannya. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan orang yang tidak hadir dan ahli warisnya. Lalu ada pernyataan tidak hadir. Jika ketidakhadiran berlangsung lama, umumnya lebih dari 5 tahun tanpa kabar, pengadilan dapat menyatakan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir secara hukum. Dengan pernyataan ini, harta orang yang tidak hadir dapat dibagi kepada ahli warisnya, tetapi dengan jaminan pengembalian jika orang tersebut ternyata kembali. Kemudian ada pernyataan kematian. Jika setelah 10 tahun, orang tersebut masih tidak diketahui keberadaannya, maka pengadilan dapat menyatakan orang tersebut telah meninggal dunia secara hukum. Setelah itu, pembagian warisan bersifat tetap dan tidak lagi harus dikembalikan. Akibat hukum. Perlindungan terhadap harta dan hak-hak si tidak hadir memberikan kepastian hukum bagi keluarga dan ahli waris. Lalu menjaga kepentingan pihak ketiga yang terkait secara hukum. Keadaan tidak hadir bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap orang yang hilang dan kepastian hukum bagi keluarga serta masyarakat.